Indonesia dianugerahi dengan sumber daya alam yang melimpah ruah. Itulah mengapa Indonesia kaya akan cita rasa kuliner. Setiap daerah di Indonesia memiliki ragam kulinernya masing-masing yang melekat dengan ekosistem kebudayaan lokal dan bahkan memiliki nilai atau makna khusus bagi masyarakatnya. Tak heran jika Indonesia menjadi surganya wisata kuliner bagi para wisatawan. Sebelum makanan tersebut diolah menjadi kuliner lezat, perlu diketahui bahwa setiap permukaan makanan ditutupi oleh jutaan mikroorganisme yang berbeda. Meski sebagian besar tidak berbahaya, namun banyak pula yang membawa penyakit dan membahayakan bagi kesehatan orang yang mengkonsumsinya, terutama bila pengolahan dan penyimpanan makanan tidak dilakukan dengan benar. Hal tersebut dapat menyebabkan makanan terkontaminasi dan membawa penyakit. Penyakit yang ditularkan melalui makanan disebut juga foodborne disease. Untuk itu, kita sebagai penikmat makanan, terutama penjamah makanan, yaitu orang-orang yang terlibat langsung dengan makanan dan peralatan, mulai dari tahap persiapan, pembersihan, pengolahan, serta pengangkutan juga penyajian makanan, perlu mengetahui pentingnya hygiene dan sanitasi makanan, agar terhindar dari pencemaran makanan, keracunan makanan, maupun penyakit bawaan dari makanan. Hygiene dan sanitasi makanan adalah upaya mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat, dan peralatan agar aman dikonsumsi. Sementara kontaminasi atau pencemaran makanan adalah masuknya zat asing yang tidak dikehendaki di dalam makanan yang akan dikonsumsi. Nah, pencemaran makanan dapat dikelompokkan menjadi 3. Pertama, pencemaran mikroba atau pencemaran dari bakteri, jamur, dan virus. Kedua, pencemaran kimia yang terjadi dari pupuk, pestisida, merkuri, arsen, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu pencemaran fisik seperti tercemar karena masuknya rambut, kotoran, debu, atau tanah. Pencemaran makanan tersebut ada yang terjadi saat proses produksi makanan atau disebut pencemaran primer. Contohnya, pencemaran kotoran oleh induk ayam atau penggunaan pewarna makanan berbahaya. Ada pula pencemaran langsung di mana kontaminasi terjadi melalui orang yang mengolah makanan tersebut. Misalnya, orang yang bersin di depan makanan, penjamah makanan tidak mencuci tangan, atau rambut rontok. Selain itu, kontaminasi makanan juga dapat terjadi melalui pencemaran silang, yaitu pencemaran yang terjadi dari satu makanan ke makanan lainnya melalui penggunaan alat masak yang sama, seperti menggunakan talenan bekas memotong makanan mentah untuk makanan masak. Pencemaran atau kontaminasi makanan sangat berbahaya bagi kesehatan. Berbagai penyakit mematikan dapat timbul akibat penyakit bawaan makanan yang merupakan penyakit menular atau keracunan disebabkan oleh mikroba yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan yang dikonsumsi. Penyakit tersebut antara lain bakteri salmonella pada daging mentah seperti kerang, telur, dan khususnya daging ayam dapat mengakibatkan penyakit tifus. Lalu bakteri Vibrio cholera pada air yang terkontaminasi dapat menyebabkan penyakit kolera. Akibat buruknya hygiene dan sanitasi juga dapat menyebabkan virus yang menyerang hati atau penyakit hepatitis. Makan makanan yang telah terkontaminasi dapat menyebabkan keracunan makanan dengan gejala sakit yang berbeda pada setiap orang. Semua tergantung pada jumlah makanan terkontaminasi yang dikonsumsi, kondisi kesehatan individu, dan jumlah bakteri atau toksik di dalam makanan. Beberapa gejala umum pada orang yang keracunan makanan adalah demam dan sakit kepala, mual, muntah, sakit perut, dan diare. Penyakit yang ditimbulkan karena pencemaran makanan memang sangat mengkhawatirkan, bahkan dapat mengancam keselamatan jiwa. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit bawaan makanan? Bagaimana langkah menghindari pencemaran makanan? Semua akan terjawab di video selanjutnya.